Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Giovan David Lumbanto Ruan dengan NIM 22030005. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester ganjil kimia organik. 1. Apa bedanya sikloalkana dengan aromatik? Jelaskan. Sikloalkana yaitu yang rantainya tertutup dan juga sikloalkana yaitu hidrokarbonnya jenuh atau hidrokarbonnya yang mempunyai satu ikatan tunggal. Sedangkan aromatik yaitu yang biasanya ikatan rangkapnya berselang-seling dan membentuk benzena. Beberapa perbedaan dari sikloalkana dan aromatik, yaitu dari ikatan sikloalkana tidak memiliki ikatan pi atau ikatan ganda, sedangkan karbon aromatik memiliki ikatan pi. Dari rantai, sikloalkana merupakan hidrokarbon siklik jenuh, sedangkan senyawa aromatik memiliki rantai tertutup dan ikatan rangkapnya terkonjugasi. Ciri-ciri, senyawa aromatik memiliki struktur siklik atau tertutup. Setiap atom dan cincin harus terkonjugasi, cenderung tidak melakukan adisi, namun melakukan contoh bentuk gambar perbedaan dari sikloalkana dan aromatik. Di sini ada sikloheksana dan benzen. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Sikloheksana dan benzen di sini tuh ya memiliki perbedaan yaitu ya di sikloheksana tidak memiliki ikatan gandanya, sedangkan di benzen memiliki ikatan ganda. Yang kedua, jelaskan nama senyawa ini sesuai tata nama senyawanya. Yang A, 1,3 dimetil benzen itu dikarenakan substituennya hanya berselang 1-3 saja. Dan yang kedua, jelaskan nama yang B, 1,4 dimetil benzen itu dikarenakan substituennya hanya berselang 1-4. Dan di sini ditulis D dikarenakan substituennya ada 2. Yang C itu nitro. Dia tidak memiliki angka karena hanya memiliki satu substituen. Dan diakhiri dengan benzen, nitrobenzen. Soal nomor 3, apa perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan nukleofilik? Dan gambarkan halogenasi benzen. Elektrofilik adalah substitusi yang mengganti hidrogen pada cincin benzen. Sedangkan substitusi nukleofilik adalah reaktan yang memberikan pasangan elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Gambar dari halogenasi benzen. Benzen ditambah di bromo dengan menggunakan katalis Fe menjadi bromobenzen plus HBr. Dan juga benzen ditambah diklorin menggunakan katalis FeCl3 menjadi klorobenzen plus HCl. 4. Dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon aromatik yang senyawanya tidak tersaturasi memiliki satu atau lebih cincin pelunar karbon 6 atau cincin benzen. Jika hidrokarbon aromatik bakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan bersifat karsinogen. Salah satu senyawa aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah etilbenzen. Reaksi pembentukan etilbenzen dengan cara alkilasi. Gambarkan struktur senyawa tersebut dan mekanisme reaksi secara lengkap untuk membuat senyawa tersebut dari benzen. Aktivasi katalis asam Lewis seperti alkil 3 diaktifkan dengan bereaksi dengan sejumlah alkil halida, misalnya etil klorida untuk membantu kompleks. Kompleks ini membantu dalam pembentukan zat antara karbokation. Pembentukan zat antara karbokation itu ada cincin benzen bertindak sebagai nukleofil dan menyerang zat antara karbokation sehingga menghasilkan pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Dalam kasus etilbenzena, gugus etil terikat pada salah satu atom karbon pada cincin benzena. Regenerasi katalis setelah reaksi katalis asam Lewis diregenerasi dengan mereaksikan dengan ion halida, misalnya Cl dari alkil halida. Hal ini memungkinkan katalis untuk berpartisipasi dalam reaksi alkilasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, reaksi alkilasi Friedel-Crafts melibatkan substitusi atom hidrogen pada cincin benzen dengan gugus alkil, menghasilkan pembentukan senyawa aromatik tersubstitusi. Secara singkatnya, etilbenzen terbentuk dari benzena melalui reaksi alkilasi Friedel-Crafts, di mana gugus etil dimasukkan ke dalam cincin benzena menggunakan katalis asam Lewis dan alkil halida. Jelaskan dan gambarkan gugus fungsi asam karboksila dan ester.
Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi karboksil, nama lainnya adalah asam alkanoat. Sedangkan ester mempunyai gugus fungsi karbonil, nama lainnya adalah alkil alkanoat. Asam karboksilat memiliki karbon COOH. Secara umum dirumuskan itu RCOOH. Dan tata namanya itu asam plus alkanat, dan di belakangnya itu ada OAT. Ya, seperti asam alkanoat. Dan ester yaitu senyawa turunan dari asam karboksilat, ya COOH. Dan C dan eh, di belakangnya itu menggunakan gugus alkil, digantikan dengan gugus alkil. Jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi satu dengan yang lainnya, usahakan berbeda senyawa pembentuknya. Esterifikasi merupakan reaksi pembentukan ester dari alkohol dan asam karboksilat. Pada proses ini terjadi pergantian gugus min OH, gugus OH dari asam karboksilat dengan gugus alkoksi dari alkohol. Senyawa ester asam karboksilat mengandung gugus CO2R dengan R yang berbentuk alkil maupun aril. Contoh reaksi esterifikasi di sini asam lemak bebas plus alkohol menjadi ester alkil plus air. 7. Jelaskan aplikasi senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Asam karboksilat itu contohnya bisa kita ambil dari asam asetat atau CH3COOH dari industri makanan, digunakan dalam produksi cuka yang umumnya digunakan sebagai bahan penyedap, rasa, dan pengawet dalam makanan. Ada juga industri kimia berperan dalam produksi asetone yang digunakan dalam pembuatan cat, pelarut, dan bahan kimia lainnya. Sedangkan di ester aromatik itu industri makanan banyak digunakan sebagai bahan pemanis buatan dan pengharum dalam makanan dan minuman. Contohnya etil butirat, memberikan aroma apel. Dari industri kosmetik digunakan dalam pembuatan parfum dan produk perawatan pribadi. Contoh lainnya ada asam laktat dari asam karboksilat yang digunakan di industri makanan, digunakan sebagai asam pengawet dan pengatur keasaman dalam makanan, terutama dalam produk-produk fermentasi seperti yogurt. Dan dari industri farmasi digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan suplemen. Dan dari ester, yaitu dari ester metil salisilat yang secara umumnya itu di industri farmasi digunakan dalam produk obat-obatan dan salep sebagai agen pengharum dan untuk memberikan rasa mint pada produk-produk tertentu. Dari industri makanan dapat digunakan sebagai bahan tambahan rasa pada permen dan produk makanan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.